Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan lafaz puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi kita nikmat beribu macam-macam nikmat, yang jikalau kita menghitung nikmat tersebut, ranting pohon sebagai penanya, air laut sebagai tintanya, dan dedaunan sebagai lembarannya, itu juga tidak bisa menghitung nikmat Allah yang diberikannya. Dan nikmat Allah yang paling penting, lagi kan yang paling utama, yakni nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Karena nikmat tersebutlah kita bisa hadir di malam hari yang berbahagia ini. Selawat besertakan salam tidak pernah bosannya kita sanjung sajikan kepada roh junjungan alam, yakni pemuda yang lahir di Nanggro Mekah, yang berperang tidak menggunakan motor tank, tidak menggunakan pistol dan meriam, hanya tetapi menggunakan kuda, pedang dan panah. Siapakah beliau? Yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan, seperti santriwan dan santriwati. Takjim wal ikram saya kepada Walid berselaku ayah rohani kita beserta keluarganya dan Abi selaku pimpinan pondok pesantren Dayah Kemaran Al-Ajijiyah ini beserta keluarganya, dan yang saya hormati Dewan Guru yang telah ikhlas mengajar kami, dan yang saya muliakan Dewan Juri yang telah adil menilai kami. Berdirinya saya di sini hanya untuk berpidato tentang berbakti kepada kedua orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi wabil walidaini ihsan, yang artinya berbaktilah kamu kepada ibu bapakmu, di mana hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadanya seorang laki-laki yang meminta ikut berperang. Nabi berkata kepadanya, "Masih hidupkah ibu bapakmu?" Masih, jawab laki-laki tersebut. Maka Rasulullah berkata, "Pergilah, berbaktilah kamu kepada keduanya." Ketahuilah, hai para santri, adalah berbakti kepada ibu bapa itu wajib, semasih keduanya tidak menyerah di jalan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, kasus pembunuhan terjadi antara anak terhadap orang tuanya, mulai dari pembagian harta warisan, kecanduan sabu, dan gara-gara hal sepele tidak terima dimarahi, lalu timbul rasa dendam sampai membunuh kedua orang tuanya.
Padahal orang tuanya telah susah payah melahirkan dia, telah susah payah membesarkan dia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, dalam Al-Quran telah menjelaskan surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka ta'budu illahi wa bil walidaini ihsan. Yang artinya Tuhanmu menyuruhmu agar bertakwa kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak kisah tentang anak dengan orang tuanya, mulai berakhir dengan duka atau yang menyebabkan kita terharu dan sampai meneteskan air mata. Sahabat yang dirahmati Allah, ingatlah murka Allah tergantung murka orang tua kita, dan ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Akhirnya, berikanlah cinta dan kasih sayangmu kepada orang tuamu, maka Allah akan meridhoimu sepanjang masa. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pidato yang sangat singkat ini ada 4 perkara, yakni berbaktilah kepada ibu bapa, dan yang kedua, janganlah sekali-sekali kita bersikap kasar kepada mereka, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui bahwa ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua kita. Dan yang keempat, kita harus menyembah kepada Allah. Mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwati tidak diizinkan lagi turun.